Wahai engkau orang-orang yang dicerca oleh orang-orang di sekeliling, yang ditinggalkan oleh dunia, karena engkau menyisihi orang-orang yang dalam bermaksiat, maka bersabarlah, berbahagialah. Said datang kepada Umar bin Al-Khattab di awal khalifahnya setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Wahai Umar, aku berpesan kepadamu agar kamu bertakwa kepada Allah dari manusia dan jangan takut kepada manusia dari Allah. Janganlah kata-katamu menyelisih perbuatanmu, karena kata-kata yang baik adalah yang dibenarkan oleh perbuatan. Wahai Umar, perhatikanlah orang-orang di mana Allah Ta'ala menyerahkan perkara mereka kepadamu dari kalangan kaum muslimin yang dekat maupun yang jauh. Cintailah untuk mereka apa yang kamu cintai untuk dirimu dan keluargamu. Bencilah untuk mereka apa yang kamu benci untuk dirimu dan keluargamu. Hadapilah kesulitan-kesulitan untuk menuju pada kebenaran, dan jangan takut karena Allah terhadap celaan orang-orang yang mencela." Ini adalah nasihat saudara kita, sahabat kita itu Said bin Amir kepada khalifah ketika itu Umar bin Khattab. Maka Umar menjawab, "Siapa yang mampu melakukannya wahai Said?" Said berkata, "Hal itu bisa dilakukan oleh orang-orang sepertimu yang Allah Ta'ala serahi perkara umat Muhammad, dan di antara dia dengan Allah tidak terdapat seorang pun." Pada saat itu Umar mengundang Said untuk mendukungnya. Umar berkata, "Wahai Said, aku menyerahkan kota Hims kepadamu." Maka Said menjawab, "Wahai Umar, aku memohon kepadamu dengan nama Allah agar mencoret namaku." Umar radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah menunjuk Said untuk menjadi khalifah di negeri Hims. Namun Said menolaknya karena takut merasa tidak amanah. Maka Umar marah. Dia berkata, "Celaka kalian. Kalian telah meletakkan perkara ini di pundakku, kemudian kalian berlari dariku. Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu." Umar mengangkat Said sebagai gubernur Hims. Umar bertanya kepadanya, "Aku akan menetapkan gaji untukmu." Lalu Said menjawab, "Apa yang aku lakukan dengan gaji itu, wahai Amirul Mukminin? Pemberian dari Baitul Mal kepadaku telah melebihi kebutuhanku." Said pun berangkat ke Hism menunaikan tugasnya. Tidak lama berselang, Amir Mukminin Umar bin Khattab didatangi oleh orang-orang yang bisa dipercaya dari penduduk Hism. Umar berkata kepada mereka, "Tulislah nama penduduk miskin dari Hims agar aku bisa membantu mereka." Jadi Umar menugaskan delegasinya untuk mencatat penduduk-penduduk miskin di Hims setelah Umar menjadi khalifah ketika itu. Umar bertanya siapa? Kemudian di antara nama-nama yang telah dituliskan oleh bawahan-bawahan Umar terdapat nama gubernurnya, yaitu Said bin Amir. Lalu Umar bertanya, "Siapa Said bin Amir?" Mereka menjawab, "Gubernur kami, wahai khalifah." Umar menegaskan kembali, "Gubernur kalian miskin?" Mereka menjawab, "Benar, di rumahnya tidak pernah dinyalakan api dalam waktu yang cukup lama." Subhanallah, Masya Allah. Ini berarti gubernur mereka Said bin Umar adalah orang yang miskin di antara orang-orang yang miskin di Hims. Kita teruskan ceritanya. Maka Umar menangis. Umar radhiyallahu anhu menangis sehingga air matanya membasahi janggut. Kemudian dia mengambil 1000 dinar dan memasukkannya ke dalam sebuah kantong. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Sampaikanlah salamku kepada gubernur kalian dan berikanlah ini kepada gubernur kalian. Semoga ini bisa dipergunakannya untuk memenuhi kebutuhanmu." Delegasi pun pulang dan mendatangi rumah Said dengan menyerahkan kantong dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Said melihatnya dan setelah dibukanya ternyata ia melihat dinar yang banyak. Namun bukannya ia bersenang, bergembira layaknya seseorang yang ketika membutuhkan bantuan lalu diberikan bantuan, kemudian bantuan itu melebihi apa yang ia harapkan. Dia tentunya bergembira. Namun Said malah mengucapkan kalimat yang di luar dugaan. Ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Seolah-olah ini ada suatu kematian, ketakutan bagi Said. Seolah-olah Said sedang ditimpa musibah besar dan berat. Kemudian istrinya mendengar ucapan talqin tadi, ucapan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un tadi. Lalu istrinya berkata, "Wahai Said, apa yang terjadi? Siapa yang wafat? Amirul Mukmininkah yang wafat?" Lalu Said menjawab, "Lebih besar dari itu, wahai istriku." Istrinya bertanya, "Apa yang lebih besar?" Said menjawab, "Di dunia datang kepadaku, wahai istriku, untuk merusak akhiratku. Sebuah fitnah telah menerpa rumahku." Lalu istrinya berkata, "Engkau harus berlepas diri darinya. Dia belum mengerti apapun terkait dengan perkara dinar tersebut." Istrinya tidak mengetahui bahwa Said bin Amir mendapat hadiah atau gaji yang lebih besar dari Umar bin Khattab yang dikirimkan delegasi. Kemudian istrinya berkata, "Engkau harus berlepas diri darinya." Said bertanya, "Kamu bersedia membantuku, wahai istriku?" "Tentu saja, wahai suamiku." Maka Said mengambil dinar itu. Ia lihatkan dinar kepada istrinya. Lalu istrinya pun terkagum.
kaget. Lalu Said mengambil dinar itu, memasukkannya ke dalam kantong-kantong dan membagi-bagikannya beberapa bagian, dan dikirim kepadanya kantong-kantong yang telah ia siapkan itu untuk orang-orang miskin yang berada di bawahnya, di bawah kekuasaannya, yaitu di kota Hims. Tidak berselang lama setelah itu Umar bin Khattab datang ke negeri Syam untuk mengetahui keadaannya. Ketika Umar tiba di Hims, kota ini juga dikenal dengan Khuwaifah, bentuk kecil dari Khufah. Kota Hims disamakan dengan Khufah karena banyaknya keluhan penduduknya terhadap para gubernurnya seperti yang dilakukan oleh orang-orang Khufah. Ketika Umar radhiyallahu anhu tiba di sana, orang-orang Hims bertemu dengan Umar untuk memberi salam kepadanya. Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Bagaimana dengan keadaan gubernur kalian?" Maka mereka mengadukan keluh kesah mereka kepada Umar bin Khattab, khalifah ketika itu. Umar berkata, "Maka aku mengumpulkan mereka dengan pribadi Said sebagai gubernur mereka dalam sebuah majelis. Aku memohon kepada Allah agar dugaanku kepadanya selama ini tidak salah. Aku sangat percaya kepadanya. Ketika mereka dengan gubernur mereka berada di hadapanku, aku berkata, 'Apa keluhan kalian terhadap gubernur kalian ini?' Lalu dihadirkan juga Sa'id bin Amir di sisi mereka. Mereka menjawab, 'Dia tidak keluar kepada kami kecuali ketika siang sudah naik, wahai khalifah.'" Maksudnya adalah Sa'id bin Amir ini tidak keluar rumah kecuali ketika hari telah siang panas. Lalu gubernur Umar berkata kepada Sa'id, "Apakah jawabanmu? Apakah pembelaanmu, wahai Said, tentang perkataan masyarakatmu?" Said diam sesaat. Kemudian ia berkata, "Demi Allah, aku sebenarnya tidak suka mengatakan hal ini. Akan tetapi memang harus dikatakan. Keluargaku tidak mempunyai pembantu. Setiap pagi aku harus mengadon roti. Kemudian aku menunggunya beberapa saat sampai dia mengembang. Kemudian aku membuat roti untuk mereka. Kemudian aku berwudu dan aku sholat. Dan aku keluar untuk sholat. Dan aku keluar untuk sholat dan untuk masyarakatku." Subhanallah, seorang gubernur mengabdi untuk keluarganya. Ia yang mengolah makanan untuk keluarganya. Kemudian setelah itu dia baru memberikan keluar rumah, mengerjakan sholat, menunaikan sholat. Kemudian ia mendengarkan keluh kesah masyarakatnya. Ia keluar rumah ketika siang setelah ia menyelesaikan tugas keluarganya. Umar berkata, "Aku pun berkata kepada mereka, apakah kalian keluhkan darinya lagi? Coba katakan lagi, apa yang kalian keluhkan lagi selain dari itu?" Mereka menjawab, "Dia tidak menerima seorang pun di malam hari. Said, gubernur kami ini tidak menerima tamu di malam hari." Lalu Umar bertanya, "Apa pembelaanmu, wahai Said?" Said berkata, "Demi Allah, aku juga malu mengatakan hal ini. Aku telah membiarkan siang bagi mereka, sedangkan malam maka aku memberikannya kepada Allah Subhanahu wa taala." Jadi Said bin Amir ini berkhidmat, berjanji pada dirinya siang pagi sampai menjelang siang untuk keluarganya dan siang sampai sore untuk masyarakatnya, dan ketika malam dia ingin berkhalwat bersama Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan malam qiyamul lail dan semacamnya. Dan Umar bin Khattab berkata lagi, "Apalagi yang kalian keluhkan darinya?" Mereka menjawab, "Dia tidak keluar kepada kami satu hari dalam sebulan. Dia tidak keluar kepada kami melainkan hanya satu kali dalam sebulan." Masya Allah, subhanallah. Aku bertanya lagi, Umar bertanya kepada Said, "Kali ini apa pembelaanmu, wahai Said?" Said menjawab, "Aku tidak mempunyai pelayan, wahai Amirul Mukminin. Aku pun tidak mempunyai pakaian selain yang melekat di tubuhku ini. Aku mencucinya sekali dalam sebulan dan menunggu sampai kering. Baru kemudian aku keluar di sore hari." Subhanallah. Seorang gubernur di akhir zaman ini yang bergelimang harta, benda, pangkat dan jabatan dan orang-orang yang melindunginya di sekelilingnya berbeda jauh dengan gubernur yang di kehidupan Rasulullah SAW yang lebih mementingkan akhiratnya daripada dunianya. Semestinya ia memiliki pengawal, memiliki harta yang cukup, memiliki pakaian yang cukup dan layak, namun karena ia mementingkan akhiratnya ketimbang dunia, maka inilah yang terjadi. Seorang yang sangat zuhud dan qanaah. Kemudian aku bertanya, "Apalagi yang kalian keluhkan darinya?" Mereka menjawab, "Terkadang ia jatuh pingsan sehingga dia tidak ingat terhadap orang-orang di sekitarnya." Lalu Umar berkata lagi, "Apa ini, wahai Said? Apa pembelaanmu, wahai Said?" Said menjawab, "Aku menyaksikan kematian Khubab bin Adi ketika aku masih kufar, ketika aku masih musyrik. Aku melihat orang-orang Quraisy mencincang jasadnya sambil berkata kepadanya, 'Apakah kamu ingin Muhammad ada di tempatmu ini?' Lalu dia menjawab, 'Demi Allah, aku tidak ingin berada di antara keluarga dan anak-anakku dalam keadaan tenang, sedangkan Muhammad tertusuk oleh sebuah duri. Ini terngiang-ngiang di telingaku, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin. Demi Allah, setiap aku teringat hal ini, maka aku pingsan ketika itu. Dan aku tidak bisa menolongnya ketika itu. Dan aku ketakutan bahwa Allah tidak akan mengampuniku, maka aku pun pingsan." Saat Umar radhiyallahu anhu berkata, "Segala puji bagi Allah yang membenarkan dugaanku kepadamu." Kemudian Umar radhiyallahu anhu memberinya 1000 dinar agar dia gunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu istrinya melihat, dia pun berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah mencukupkan kami dari pelayananmu, wahai Amirul Mukminin. Belilah kebutuhan kami
dan ambillah seorang pelayan. Said berkata kepadanya, apakah kamu mau aku tunjukkan kepada yang lebih baik dari itu istriku? Istrinya ingin membeli pelayan dari hasil pemberian Umar. Namun Said berkata kepada istrinya, apakah kamu mau aku tunjukkan kepada yang lebih baik dari itu, wahai istriku? Istrinya balik bertanya, apa itu? Said berkata, kita memberikannya kepada siapa yang membawanya kepada kita. Kita lebih memerlukan hal itu. Istrinya bertanya, apakah maksudmu wahai suamiku? Said menjawab, kita berikan kepada Allah dengan cara yang baik. Subhanallah. Setiap harta yang datang, setiap bantuan yang datang, Said bin Amir selalu memikirkan bagaimana menggunakan harta ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Istrinya berkata, setuju. Dan ini adalah cerminan istri yang solehah. Ketika suaminya hendak berniat melakukan ketaatan, maka ia menyokongnya. Dan ini diperlukan oleh istri-istri akhir zaman, menyokong suaminya dalam kebaikan. Istrinya setuju dengan ide dari suaminya. Aku setuju dan semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Dan lantunan doa terucap dari istri yang soleha untuk suaminya yang soleh. Saya tidak meninggalkan majelisnya hingga dia membagi dinar tersebut di beberapa kantong. Setelah diberikan Khalifah Umar, ia malah memberikan kepada kaum muslimin di kotanya. Lalu dia berkata kepada salah seorang anggota keluarganya, berikanlah ini kepada janda fulan, berikanlah ini kepada anak yatim fulan, berikanlah ini kepada keluarga fulan, berikanlah ini kepada orang-orang miskin dari keluarga fulan. Semoga Allah Subhanahu wa taala redoi Said bin Amir al-Jumahi. Dia termasuk orang-orang yang mementingkan saudaranya sekalipun dia sendiri memerlukannya. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.